Hey yo, what's up man? Ya, berada yang sista yang di luar sana, semoga kalian sehat selalu. Malam ini gue sama tiga temen gue lagi ada di Warkop Sukahati, di Jalan Sukahati, Pemda Cibinong Bogor. Buat lo anak-anak tongkrongan daerah Depok, Pemda Bogor gitu, lo wajib banget sih nyobain di sini gitu kan. Wajib nyobain nongkrong di sini dengan harga yang oke, tempat yang asik buat nongkrong sama teman-teman lo, mau mabokin lo sama temen-temen, ya mau nenek lu di bawah juga nggak apa-apa ya. Ya gue pertama-tama gue mau perkenalan diri dulu nih ke kalian yang mungkin belum tahu siapa gue, siapa teman-teman gue, namanya siapa gitu. Pertama gue perkenalin diri gue dulu, nama gue Farah Setiawan. Nah, di sini malam ini gue sebagai tukang tanya-tanya atau MC ya. Bahasanya tuh MC gitu ya. Nah, gue mau langsung aja nih ke gue mau kasih tau dulu, ini tiga temen gue semasa sekolah di salah satu sekolahan daerah Depok, atau teman tongkrongan juga, satu teman kita berkreativitas bareng, main musik, gambar, puisi, semua kita sikat gitu ya, sampai curhat-curhat tentang pacar masing-masing gitu juga pun ya kita bareng-bareng berempat gitu. Nah, gue mau langsung aja nih, bro, perkenalin bro, nama lu siapa bro? Nama gue Fabian. Di sini peran gue yang pertama kali bikin ODM. Terus di sini ada teman gue juga, Viras. Oke, kenalin, nama gue Vira Xavier. Posisi gue di sini sebagai inilah ya, kepalanya lah ya. Iya. Dan apa lagi? Ya temen nongkrong dulu ya kan. Sini juga ada temen gue. Coba lu kenalin diri dulu dong. Kenalkan, nama gue Bilal. Gue di sini sebagai teman baik, teman jahat. Teman jahat nggak ya? Dikit doang, dikit ya. Kita ketemu lagi nih di obrolan. Oke, langsung aja kita balik lagi ke MC. Ya Jan, sorry ya, kalau suaranya agak-agak ya, namun pinggir jalan, maklumin lah ya. Ya lo kalau anak tongkrongan juga ngerti lah pasti ya. Kalau suara-suara motor tuh, suara-suara mobil tuh udah sehari-hari makanan kuping lo gitu ya kan. Dan balik lagi ke obrolan tadi, sebenarnya nih mereka bertiga nih teman-teman, gimana nih, capek gimana sih, tai lah gue. Oke, gue nggak banyak basa-basi, langsung aja gue pengen nanya, sebenarnya ODM nih apa sih? ODM tuh singkatan dari apa gitu? Dan di pembuatan video malam ini lo pengen ngejelasin soal apa ODM dan apa tujuan ODM ya. Gue pengen nanya dulu deh sama lo, Fabian. Ya, jadi ODM tuh singkatan dari omong di musik. Dan omong di musik tuh awalnya tuh band yang gue bentuk mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu, yang berisikan Isaya Sadewa vokal, gitar, gue gitar dan backing vokal, terus ini Faras Setiawan, dia pernah jadi basis gue juga di ODM. Apa ya, sempet vakum, sempet bubar, anak-anak pada mencar nggak tahu kemana. Akhirnya ya udah tuh gue bikin band baru yang namanya Schizo Experience.
alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Terus ada suatu waktu Viras kepikiran buat gerakin ODM lagi, tapi bukan band. Jadi kayak buat channel platform ya. Iya. Terus jadi wadah kreasi. Tadi mau main cover-coveran, cuman gue kepikiran buat apa ya? Buat bikin yang lebih luas aja. Sejarah ODM ya gitu-gitu aja sih, nggak ada yang terlalu menarik juga. Oke, boleh gue balik sedikit tadi storynya. ODM tuh pecah telurnya tuh berangkatnya tuh dari mana sih? Apa dari tongkrongan, apa dari kamar? Kan banyak nih kita kalau berangkat tuh dari kayak ya studio atau temen di tongkrongan di gang-gang gitu. Nah, ODM nih berangkatnya tuh dari mana sih asalnya? ODM tuh berangkatnya dari tempat yang cukup lumayan legend di daerah Depok, yaitu Bengkel Teater Rendra. Dan waktu itu lagi nongkrong sama Isaya Sadewa, gue berdua gue bikin ODM. Dia juga bagian dari ODM. Oh, berarti dari Bengkel Teater Rendra. Pasti lu yang main teater, main puisi, main bergulat di dunia seni soal itu pasti lu udah gak asing lagi soal tempat itu ya. WS Rendra. Nah, gue mau nanya lagi nih soal movement ODM yang mungkin kita juga masih merencanakan dengan matang gitu ya. Gue mau nanya nih, movement atau tujuan ODM itu apa sih gitu? ODM tuh tempat kreasi anak-anak muda aja yang mau bergerak di bidang kesenian, di bidang yang apa ya, kreatif, terutama musik. Lebih luas lagi, akhirnya bentar gue lupa gue mau ngomong apa lagi ya, potong. Ya, akhirnya ODM tuh jadi wadah buat kita orang yang bergerak di bidang kesenian, terutama musik atau apalah campur aduk. Terus akhirnya jadi ajang silaturahmi juga tuh. Ajang silaturahminya jadi teman-teman yang udah buyar, yang udah nggak tahu kemana, gue mau kumpulin lagi, gue mau satuin lagi lewat cara ini. Ya alhamdulillah sih, kayak Faras, terus teman-teman kita yang lain tuh yang udah lama hilang, akhirnya kita ketemu lagi. Terus kita rencanain sesuatu yang akhirnya terjadi saat ini nih. Jadi sekarang tuh ODM apa ya, tempat berbagi, tempat sharing. Kayak misalnya belajar musik, terus berbagi pengalaman tentang musik, dan apa ya, kita juga bakal bagi-bagi licks gitar atau tutorial betulin gitar lah itu kan. Setting alat tuh kayak misalnya sound, misalnya main di tempat yang terbuka sama di tempat yang tertutup tuh beda tuh audio itu. Nah, gue mau bagi ke kalian gimana sih setup buat manggung gitu. Gainnya segini, reverbnya segini, delaynya segini gitu. Jadi lebih fleksibel aja sih. Oke, thank you banget Fabian. Kalau boleh gue tambah sedikit, yang gue tangkep atau boleh gue simpulin, sebenarnya ODM nih ngomong di musik nih sebagai satu wadah besar buat terutama kita yang udah mungkin
ada setahun 2 tahun kita nggak bareng-bareng lagi gitu, kita sibuk masing-masing, ya ada lah kerjaan atau kesibukan sama pacar masing-masing gitu. Nah ODM nih sebenarnya jadi wadah kita lagi gitu buat main bareng, kita numpahin kegelisahan kita masing-masing gitu, kita numpahin kreativitas kita lagi dengan cara ya kayak tadi yang Fabian bilang, di ODM bakal ya main-main, kita ngebahas terutama musik ya, terutama musik. Terus nggak mungkin nggak juga, kita juga bakal ngebahas yang lain gitu, nggak cuma musik doang, ada kesenian lain, puisi atau apa yang terutama berhubungan dengan nada musik ya. Terus yang terakhir dan terakhir mungkin ini buat yang belum tahu, kan mereka kan belum tahu nih nanti bakal ada apa sih di ODM nih gitu. Lu mau ngapain di ODM? Walaupun tadi lu udah spill sedikit ya, tapi mungkin inti-intinya aja nih. Coba lu kasih tahu ke penonton. Karena gue pengen ODM lebih luas, jadi gue bakal bakal bikin podcast yang kayak gini, dan isinya tuh living legend rock, terutama di daerah Jakarta, Depok, atau Bogor lah, Bandung. Jadi gue pengen gue pengen ngasih lampu sorot nih buat rocker legend yang mulai meredup lampunya. Kita bakal ngobrol tentang apa aja yang mereka lakuin di saat lampu panggung meredup gitu. Ya dengan tujuan lebih ya silaturahmi itu pasti, dengan tujuan kalau di saat kita udah pengen nyerah terus kita denger semangatnya mereka tuh bisa jadi bahan bakar buat lebih semangat lagi, lebih bagus lagi ke depannya gitu. Ya kita tuh nggak interview living legend doang, tapi kita bakal masuk ke ranah yang underrated, yang underground, yang mungkin yang belum pernah ada di acara talk show manapun gitu. Gue nggak perlu sebut siapa aja yang bakal gue interview, tapi itu udah pasti keren dan inspiratif. Ya nantikan aja, gue tahu lu pada penasaran kan anjing. Pokoknya tetap stay tune, jangan lewatin satu episode pun, karena satu episode tuh banyak maknanya, banyak pelajaran yang bisa diambil buat kita nih yang masih muda, yang masih amatir gitu ya kan. Ya oke. Kalau ini gue coba nambahin sedikit buat ngejelasin. Sebenarnya nanti di isi ODM tuh kita tuh bakal bikin 3 segmen gitu. Yang pertama kita bakal silaturahmi ke mereka yang lebih awal, lebih paham, lebih senior di atas kita gitu, soal musik, soal gitar, soal kehidupan, struggle kehidupan. Nah itu nanti kita bakal silaturahmi, kita bakal sharing banyak soal musik, soal ya struggle yang sekarang gitu kan. Dan kedua kita bakal ada sesi ngisi gimana caranya bermain gitar yang bener gitu ya, walaupun sih sebenarnya kita masih amatir juga, tapi seenggaknya kita berbagi gitu ya kan, berbagi apa yang kita punya gitu kan, buat mereka yang baru mau belajar atau punya niatan belajar gitu. Dan di ketiganya kita juga bakal bikin podcast tongkrongan gitu, terutama tongkrongan musik ya gitu ya. Karena kita berawal semua dari nongkrong, ngebahas musik, main musik gitu, sampai kita punya ada ODM dulu, yang band kita ODM, Skizo, dan lain-lain yang nggak sempet ke
rekam ya, di yang pertama tadi, di sesi pertama yang interview legend-legend itu, kita juga nggak mungkin nggak apa namanya, kita juga bakal gerak di sama mereka yang ada di underground, sama mereka yang ya gerakan bawah tanah gitu, musik-musik bawah. Kita juga bakal ngerangkul mereka, kita juga bakal ngajak semangat baru buat mereka, ngasih wadah ke mereka, ngebantu mereka gitu, biar kita tuh sama-sama belajar, kita sama-sama ya let's go, mainin lo musik lo, mainin gitar lo gitu ya kan, keluarin unek-unek lo, jati diri lo semua deh sampai klimaks ya, ya. Nah, nih terakhir nih buat kita berempat, mungkin diawalin dari gua dulu mungkin ya. Terakhir nih, harapan untuk ODM, harapan untuk ngomong di musik, ngobrol di musik ke depannya gitu. Karena first time nih kita bikin video bareng-bareng malam ini di Warkop Sukahati ya kan. Nah, kalau harapan gue untuk ODM, gue berharap satu wadah, ya mungkin sekarang masih kecil ya, satu wadah ini semoga kita gerak bareng-bareng, kita punya semangat yang sama, kita satu jalan gitu, satu kalau bilang satu genre gitu, satu pokoknya udah satu deh gitu. Dan gue berharap ODM ini jadi salah satu jembatan juga buat mereka yang ngebutuhin kita dari isi-isi konten kita tadi, dan membantu mereka juga ngasih semangat baru soal di musiknya terutama. Terakhir gue berharap ODM nih pecah sih, pecah banget, harus pecah banget. Gue nggak mau tahu pokoknya. Iya, lo harus pecah banget gitu. Karena di musik tuh gue ngerasa kayak apa ya? Mungkin buat orang lain curhat atau ngomong sama orang tuh bisa agak seenggaknya tuh lu ngeluarin isi hati lo. Tapi jujur buat gue, ke gitar atau musik tuh lu lebih luas gitu, lebih klimaks di saat lu lagi struggle atau ya entah patah hati, entah masalah kerjaan, entah masalah rumah atau apapun. Di saat lu resah, lu bisa, kalau gue pribadi gue klimaks banget numpahinnya di gitar atau di musik gitu. Dan ya itu terakhir gue bilang ODM nih gue harap pecah banget. Nah sekarang gue mau nanya sama lo, harapan untuk ODM lu apa? Gimana sih? Kalau gue apa ya, gue ngejalanin ODM itu gue nggak berharap terlalu tinggi. Jadi bentar. Trouble dikit. Lanjut. Jadi gue nothing tulus aja. Kayak misalnya ODM berhasil, ya alhamdulillah. Tapi andai nggak ada yang nonton satu orang pun juga nggak apa-apa. Karena niat tujuan awal gue buat bikin ini tuh buat silaturahmi teman-teman lama yang udah nggak ketemu. Iya. Dan akhirnya ODM lebih kayak ke arah komunitas sih, atau wadah gitu, yang buat nampung keresahan anak-anak remaja nih pantaran gue, dengan kreasi gitu, dengan cara yang positif, yang apa ya, yang bisa jadi tempat pelarian atau pelampiasan juga. Tapi gue nggak berharap ini terkenal atau apa. Jadi andai nanti gagal juga kita nggak terlalu kecewa ya. Iya, nggak ada masalah. Emang buat ajang silaturahmi aja. Gue mikirnya gitu sih. Cuman kalau temen-temen yang lain punya harapan yang
lebih ya alhamdulillah gue aminin. Oke, jadi kita tuh punya semangat yang sama, kita punya energi yang sama, soul yang sama di musik. Iya, soul yang sama dan harapan buat ODM tuh sampai kebentuk kayak gini tuh, aduh, kita tuh udah kayak apa ya? Kayak permen karet gitu ya. Pahit tapi tetap kenyal gitu. Oke, nih gue mau nanya lagi sama Bung Firas. Harapan untuk ODM. Menurut harapan lo untuk ODM tuh gimana sih gitu ke depannya? Jadi harapan gue untuk ODM sih sebenarnya ya udah pasti sukses, jelas dong harapannya. Dan banyak yang gue harapin untuk jadi sukses gitu. Banyak yang harus kita lakukan juga kan maksudnya. Iya. Ya semoga aja sih, harapan gue udah semoga gol aja sih. Gitu aja. Dikit tapi bermakna. Yo, Dalam. Nah nih terakhir nih buat Bang Bilal, asik. Harapan untuk ODM ke depannya. Harapan lu ke depannya tuh bakal gimana sih? Harapan gua di ODM nih semoga maju ya, kita terus sama-sama di keadaan badai, kita terus ngerangkul ya, jangan pernah apa ya putus asa ya, benar, kita jalanin sama-sama, semoga kita makin maju, sukses. Oke, itu aja. ODM, Spirit of Rock and Roll. Dengerin tuh. Nah, nih gue agak sedikit mau basa-basi dulu sebelum penutupan ya kan. Apa ya? Musik tuh sebenarnya gila alat paling asik sih. Gitu. Daripada nih, gue ngelihat di daerah rumah gue atau di sekitar kita sekarang lo gila beda banget sama yang dulu kita lakuin gitu ya kan. Gue pulang kerja nih gitu, waktu zaman gue dulu gue pulang kerja ketemu abang-abangan gue gitu lagi main gitar. Sekarang gue ketemu sama anak-anak yang gue juga nggak ngerti apa tujuannya gitu. Mereka tuh berantem di jalanan sampai bawa pedang atau apa. Nah, maksud gue pesan gue tuh udahlah, mending daripada lo bawa BR, lo bawa pisau pedang gitu, mending lo bawa gitar gitu ya kan. Lo bawa apa sih, botol Yakult isi beras gitu, yang penting lo main musik gitu ya, tapi gue nggak maksa lo main musik tuh, tapi lo menurut gue harus nyobain gitu, karena musik tuh asik banget gitu ya kan. Musik tuh bermanfaat buat diri lo, buat teman-teman sekitar lo bisa ngibur teman lo yang lagi galau, nyanyiin gue dong men gitu ya kan, nyanyiin cewek gue dong men gitu. Nah, maksud gue gitu, daripada lo gak jelas, ya walaupun gue dulu juga kayak tapi gak separah yang gue lihat sekarang gitu ya. Ya mereka saksinya lah gitu, kita juga sebenarnya 4 pelaku gitu, tapi kita ngasih pesan buat yang di bawah-bawah kita gitu, di bawah yang di zaman sekarang, udahlah stop tawuran gitu ya kan. Gue resah banget sama hal itu. Gue ngerasa daripada lu mati penasaran gitu, mending lu mati dikubur sama gitar gitu. Iya sih, mungkin buat obrolan kali ini cukup ya. Dan tadi udah lu dengar dari keempat temen gue ini, dan mungkin udah sedikit ngegambarin apa sih ODM gitu, apa sih makna dan tujuannya gitu. Mungkin nanti next time lu tungguin aja episode selanjutnya gitu, obrolan podcast tongkrongan lagi gitu. Oke. Mungkin udah cukup ya gua tutup malam ini obrolannya. Ada yang mau disampaikan lagi? Pesan gue buat generasi yang di bawah gue nih, buang pedang lo, petik gitar lo ya, biarin Tuhan bernyanyi, ngiringin kesenduan di hati lo ya. Di saat
anggur merah udah nggak menolong, ya kan? Ya kan? Iya, betul. Di saat anggur merah udah nggak menolong, di saat sebotol bir udah nggak berarti apa-apa buat lo bisa datang ke ODM. Di sini kita tempat nongkrong yang terbuka, ceritain semua keluh kesah lo. Di sini kita bakal jadi pendengar yang baik, ya kan? Kalau lo butuh solusi juga, kita bisa kasih solusi. Apa yang kita tahu bakal kita bagi, dan apa yang kita punya bakal kita bagi. Ya, contohnya kayak contoh kecil lagi nih, lu nggak punya kopi, lu nggak punya rokok, lu datang ke sini, ada temen-temen yang punya kopi, ada temen-temen yang punya rokok, ya udah isep aja bareng-bareng. Pokoknya pesan gue nih, terutama ntar bakal ponakan gue mungkin nanti bakal nonton ya. Ya. Tauran tuh katro, simpen pedang lo, mainin gitar lo, nyanyiin suara hati lo. Udah cukup. Oke, nah, itu pesan-pesan dari Mas Fabian. Mas Fabian. Oke, mungkin sekian buat malam ini, obrolan kali ini. Mungkin gue langsung tutup aja. Mungkin tadi udah ya, kita udah sedikit kasih gambaran, sedikit kasih pesan-pesan juga buat kalian. Nanti tungguin aja next episode. Gue akhirin, assalamualaikum. Thank you, man. Tetap rock and roll. Abis.